Hello everyone, my name is Patrian Devrizal Adi Pratama. My NPM is 2241145. I'm from class MNG 22C, Technocrat University. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Welcome to the Base Face Network. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami konsep penilaian kinerja dari suatu karyawan. Jadi, definisi dari penilaian kerja, tentunya setiap perusahaan atau organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai visi dan juga misinya. Sumber daya yang merupakan sumber daya energi, kekuatan yang diperlukan untuk sumber daya, aktivitas, kegiatan maupun tindakan. Sumber daya tersebut ada berbagai macam. Beberapa diantaranya yaitu sumber daya manusia. Macam jenis sumber daya tersebut, sumber daya manusia menjadi sumber daya yang paling penting. Karena dari mencapai tujuan perusahaan, makna pentingnya sumber daya manusia ini bisa kita lihat dari kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi maupun perusahaan. Jadi tujuan dari penilaian kinerja adalah salah satu permasalahan yang sering kita temui di perusahaan dalam menilai kinerja pegawai adalah tujuan rangkap atau double reason dari penilaian kinerja. Menurut TV RAO ada beberapa tujuan penilaian, yaitu menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengistirahsarkan, yaitu yang pertama berbagi tindakan yang telah diambilnya dalam kaitannya dengan aneka fungsi yang bertalian dengan perannya. Lalu yang kedua, keberhasilan dan kegagalan sehubungan dengan fungsi-fungsinya. Lalu yang ketiga, kemampuan yang diperlihatkan dan kemampuan yang dirasakan kurang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan berbagai dimensi administratif serta perilaku yang telah diperlihatkannya selama setahun. Baik. B adalah mengenal akan ketumbuhan perkembangan diri sendiri, membuat rencana di dalam organisasi dengan cara mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dari atasan yang harus dilaporinya dan orang-orang lainnya di dalam organisasi tersebut. Jadi yang C adalah memulai tinjauan tahunan dan proses berpikir yang mencakup seluruh organisasi untuk meningkatkan pengembangan inisiatif pribadi untuk mencapai efektivitas manajemen. Lalu D, menyerahkan kontribusi kepada supervisor yang dapat dilaporkan tentang apa yang kita capai dan refleksinya, sehingga ia bisa memverifikasi prestasinya sendiri dalam perspektif dan penilaian yang lebih objektif. Baik, beberapa hal lain yang menjadi tujuan evaluasi kinerja adalah yang pertama sebagai dasar pengambilan keputusan, yang kedua sebagai dasar untuk prediksi kinerja dan kolerasinya dengan hasil tes termasuk hasil evaluasi kerja. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan untuk memungkinkan evaluasi kerja. Yang keempat, jika perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lapangan kerja, maka evaluasi kinerja dapat membantu dalam menentukan tujuan program pelatihan. Lalu yang terakhir, jika perusahaan dapat secara akurat menilai kinerja karyawan, maka evaluasi kinerja dapat membantu mendiagnosis masalah di organisasi ataupun perusahaan. Penilaian kinerja ini tentunya sangat diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan berikut, yaitu
mengidentifikasi keterampilan dan kekuatan kinerja atau pekerja. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pengembangan karyawan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk pengembangan karyawan. Yang keempat, memberikan produktivitas organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menyediakan data untuk kompensasi pekerjaan yang adil. Dan yang terakhir, tentunya melindungi organisasi atau perusahaan dari proses hukum perburuan. Baik, selanjutnya apa sih manfaat dari penilaian kerja? Tentunya manfaat penilaian kerja atau performance appraisal menurut Rifai dan Basri pada tahun 2005. Kegunaan atau manfaat hasil penilaian kerja, performance improvement atau bicara tentang umpan balik kinerja untuk membantu karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis SDM dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Kompensasi adjustment atau penilaian kerja membantu menentukan siapa yang menerima upah, bonus, atau bentuk lain dari kenaikan gaji menurut sistem tertentu. Placement decision, promosi atau demosi dapat didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat proaktif, misalnya dalam bentuk kompensasi bagi karyawan yang telah bekerja baik dalam peran sebelumnya. Baik, ada pun metode dari penilaian kerja. Setiap perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan atau performance review kepada periodik, umumnya setiap 3 bulan, 6 bulan, ataupun paling lama yaitu 1 tahun. Evaluasi dilakukan untuk menggunakan performance appraisal methods atau metode penilaian kerja perbaikan kinerja karyawan. Jadi, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait kelanjutan hubungan kerja dengan karyawan dihentikan atau dilanjutkan. Selain itu, evaluasi juga menentukan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas rata-rata, misalnya beberapa bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Oh my